Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Pada belum bosen kan tiap hari Mimin suapin film-film menarik? Ya semoga enggak ya. Dan terus pantengin Celengan Film. Untuk kali ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Fat Buddies. Daripada kalian penasaran, yuk mari kita menonton. Film ini dimulai dengan tokoh bernama Hao Ying-jun yang kita panggil saja Hao. Kakak dan ayah Hao dulunya adalah seorang polisi. Oleh sebab itu, dia ingin mengikuti jejak keduanya menjadi seorang polisi. Karena ingin menjadi polisi, ia pun berusaha keras untuk menjadi satpam di rumah sakit umum di Jepang. Walaupun badan Hao gendut, ia mempunyai banyak teman. Tapi mempunyai banyak teman bukan berarti dia lolos pembulian. Ternyata badan gendut Hao membuatnya dibully oleh teman-temannya. Walau dia puas dengan hidupnya menjadi satpam, ia tetap merasa bosan sampai suatu saat ia bertemu orang yang lebih gendut darinya, yang tidak mau membayar biaya rumah sakit. Para satpam di sana ditugaskan untuk menangkap orang itu. Tapi ketika Hao datang untuk menangkapnya, ia malah jatuh dan tertidur. Saat bangun, Hao menceramahi orang itu. Tapi dia malah dimarahi bosnya tanpa sebab yang jelas. Setelah anggota satpam keluar dari ruangan rumah sakit itu, orang yang berusaha kabur dari rumah sakit mencoba kabur sekali lagi. Ia memotong tali yang mengikat tangannya dengan silet yang ia keluarkan dari mulutnya. Tahu orang itu mau kabur lagi, Hao pun pura-pura pingsan. Tak disangka ketika orang gendut itu ingin loncat dari kamar rumah sakit, ia terjepit jendela dan membuatnya tidak bisa bergerak. Hao pun bangun dari pura-pura pingsannya. Ia diminta tolong untuk melepaskan orang itu dari jepitan jendela. Saat hendak menarik orang itu, celana orang itu malah tertarik dan membuat bokongnya kelihatan. Hao pun kebingungan untuk melepaskan orang itu. Kemudian ia malah melepaskan kusen jendela yang mengakibatkan orang itu berhasil duduk tapi dengan jendela yang masih nyangkut di badannya. Ternyata orang itu adalah agen rahasia. Hao memanggilnya dengan sebutan Agen Ji. Agen Ji memintanya untuk mengeluarkan dia dari rumah sakit itu. Tak disangka Ji dan Hao menyamar sebagai seorang dokter dan seorang pasien. Mereka berhasil mengelabuhi bagian resepsionis rumah sakit, tapi ketika itu datanglah sekumpulan gangster yang menanyakan ruangan bersalin kepada Hao. Hao pun melepaskan pegangan dari kasur milik Agen Ji yang mengakibatkan ia tertukar dengan istri dari gangster itu yang hendak melahirkan. Setelah itu, Agen Ji dibawa menuju ruang bersalin, sedangkan istri dari gangster itu dibawa Hao menuju mobil ambulan. Sesampainya di ruang operasi, Agen Ji dibius total yang mengakibatkan dia pingsan. Sedangkan Hao kaget ketika yang dibawa adalah istri dari gangster yang hendak melahirkan itu. Hao kemudian membantu istri dari gangster tersebut untuk melahirkan 3 orang anak. Sedangkan dokter yang hendak memeriksa pasien tersebut kaget. Ternyata yang hendak melahirkan adalah seorang laki-laki. Agen Ji pun mulai sadar dari pengaruh bius. Ia kabur dari ruang operasi dan dikejar oleh kawanan gangster yang mengira Agen Ji adalah istrinya. Dengan setengah sadar, ia pergi meninggalkan rumah sakit dan hendak menaiki mobil warna kuning. Tapi ketika ia hendak masuk mobil itu, tubuhnya kembali terjepit di sela-sela jendela. Hao kemudian mengemudikan mobil itu meninggalkan kawanan gangster. Sebelum ia pergi, Hao memberikan selamat kepada gangster itu karena istrinya telah melahirkan 3 bayi kembar. Melihat ia punya 3 anak kembar, ketua gangster itu menangis dengan bahagia. Sesampainya di dekat menara Tokyo, Hao hendak melepaskan Agen Ji dari jepitan jendela. Namun sekali lagi, yang ia lepaskan adalah celana dari Agen Ji yang mengakibatkan bokongnya terlihat di tempat umum.
Dalam perjalanan pulang, melihat ada pisau yang menancap di perut Agenji, Hao dengan spontan menarik dan menempelkan stiker babi agar darahnya tidak mengalir keluar. Agenji ingin turun dari mobil itu dan pergi ke dokter. Tapi saat ia hendak menyeberang jalan, ia malah tersandung dan mengakibatkan dirinya pingsan. Saat tersadar dari pingsan, tak disangka Hao membawa Agenji ke rumahnya. Agenji tidak menyangka bahwa istri Hao sangatlah cantik. Ia sangat terpesona dengan kecantikannya. Istri Hao ternyata bertugas untuk mengobati luka dari Agenji. Setelah ia diobati, Agenji tetap membahas istri Hao ketika ia sedang makan malam. Ia tidak percaya bahwa seorang Hao memiliki istri yang sangat cantik dan menceritakan pengalamannya ketika menjadi seorang gangster. Tak disangka, Agenji mengajak Hao untuk mengantarkan menyelidiki kasus yang sedang dihadapi Agenji dan target yang sedang diincar adalah orang kaya dari Cina. Ketika ia sudah sampai, Agenji menyuruh Hao untuk pulang. Tapi karena ia tahu Agenji orangnya sembrono, ia mengikutinya dari belakang. Agenji berusaha masuk ke sebuah gedung pertemuan dengan menggunakan tali. Karena tubuh Agenji gendut, ia tidak bisa memanjat suatu bangunan. Padahal jaraknya tidak terlalu tinggi dan sudah menggunakan tali. Melihat tingkah dari Agenji membuat Hao seperti tidak percaya bahwa Agenji seorang agen rahasia yang hebat. Karena malu, Agenji menceritakan pengalamannya dulu ketika melakukan misi sebagai sebuah agen sambil memasak makanan di samping tempat ia akan memanjat tembok. Melihat ada orang yang menanyakan tempat untuk menghadiri acara itu, Agenji dan Hao melucuti pakaian mereka. Akhirnya mereka masuk dengan menyamar sebagai seorang kekasih. Di dalam ruangan itu, Agenji berusaha untuk mengawasi sekitar, tapi Hao malah memakan makanan di sana. Saat mereka sedang mengawasi sekitar lampu sorot mengarah ke arah mereka, ternyata kedua orang yang ia ambil bajunya adalah seorang artis. Kemudian mereka pun masuk ke atas panggung sambil berjoget dengan iringan lagu Japanese song yang dinyanyikan Tokyo Bond. Penonton yang melihat mereka menari kebingungan dan mereka pun diusir dari ruangan itu. Ia kembali memanjat bangunan dari samping seperti yang ia lakukan pertama kali untuk memasuki tempat itu. Ternyata setelah susah-susah memanjat, ada tempat yang lebih pendek dan gampang untuk masuk ruangan itu. 我其实早就发现这个洞了。 Mereka pun mulai memasuki ruangan itu melalui ventilasi udara, tapi ketika mereka sudah berada di setengah jalan, mereka berdua jatuh dari tempat itu karena badan mereka yang gendut. Ternyata mereka dihadapkan oleh rintangan baru, yaitu rintangan laser. Agenji nampak melewati laser-laser itu dengan lincah. Hao tahu ada yang salah dengan rintangan itu, tapi ia cuma diam saja. Ia baru memberitahu Agenji bahwa sebenarnya mereka salah jalan karena tempat yang seharusnya mereka tuju ada di belakang Hao. Agenji kemudian melakukan atraksi lagi untuk kembali ke tempat Hao. Hao menemukan ada yang aneh dengan tombol yang berada di tembok. Ketika ia memencet tombol itu, ternyata itu adalah tombol untuk mematikan laser yang berada di dalam ruangan. Setelah memasuki ruangan, nampak mereka mendengar percakapan orang yang mereka cari. Tapi ketika semua orang hendak meninggalkan bangunan itu, nampak mereka kaget oleh lubang yang dihasilkan Agenji dan Hao ketika mereka jatuh dari lubang ventilasi. Mereka berdua pun lari setelah melemparkan uang dan patung ke arah pengawal. Walaupun Hao sudah menyalakan laser, pengawal itu tetap bisa melewatinya dan melepaskan sebuah tembakan. Ternyata tembakan itu mengarah ke bokong Agenji yang menyebabkan luka yang mengalir seperti keran. Saat Agenji hendak kabur, ia berusaha kabur dengan cara melompat dari jendela. Tahu itu terulang lagi seperti pada awal episode, Hao kemudian menolak dan melarangnya. Kemudian Hao mempunyai ide agar mereka berdua menggunakan tempat seperti pipa untuk melarikan diri. Sementara itu, bos mereka marah karena adanya dua penyusup dan barang antik koleksinya rusak. Salah satu pengikutnya dibunuh karena merusak barang antik miliknya. Sementara itu, ia memerintahkan kepada semua pengawalnya untuk menemukan Hao dan Agenji.
Ternyata mereka berdua sempat menangkap pengawal mereka yang botak. Mereka pun menanyakan tentang markas untuk memproduksi dari tempat narkoba. Hao sempat melarang Agenji karena menginterogasi dengan menggunakan pisau. Ia merebut pisau itu dan melemparkannya. Tak disangka pisau itu malah kembali ke arah pria botak itu dan mengakibatkan pisau itu menancap di kakinya. Lagi-lagi Hao merebut pisau milik pria gundul itu. Ketika ia dikagetkan oleh suara pria itu, ia malah menembak kaki orang itu. Dan akhirnya orang itu memberitahu tempat produksi tersebut dengan menggunakan peta. Sesampainya di rumah Hao, istri Hao disuruh untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di bokong Agenji. Mereka berdua sempat mengelak dan mengaku kalau peluru itu adalah peluru pinball. Akhirnya, istri Hao mengeluarkan sebuah alat penyedot debu dan akhirnya peluru yang bersarang di bokong Agenji bisa dikeluarkan. Di pagi hari, Agenji meninggalkan Hao untuk pergi sendiri di tempat para gangster narkoba itu berada. Tapi ketika ia hendak masuk, ia kemudian tertangkap dan ketika ia terbangun, di sampingnya udah ada Hao yang ternyata selama ini mengikuti Agenji dan tertangkap juga. Kaki Agenji ditusuk pisau karena pria botak yang sebelumnya tertangkap ingin balas dendam padanya. Pengawal botak itu juga akan membalas dengan cara menembak kakinya. Tapi Agenji ternyata sudah menyiapkan pisau untuk kabur. Ketika Agenji ingin mengajar pengawal botak, ternyata kakinya masih terjerat di kaki kursi dan mengakibatkan dirinya terjatuh. Ternyata jatuhnya Agenji membuat ruangan itu bergetar dan menyebabkan lampu yang berada di atas pengawal botak jatuh kemudian menyetrumnya hingga pingsan. Melihat pria botak itu pingsan, Agenji mengambil perban yang berada di kepala orang itu untuk menutupi luka yang berada di kakinya. Mereka berdua pun menyelidiki tempat itu dari ruangan CCTV. Saat hendak mengambil rekaman CCTV dari harddisk, aksi mereka berdua pun ketahuan oleh salah satu pengawal. Mereka pun melakukan aksi kejar-kejaran di ruangan tersebut hingga akhirnya mereka bisa melumpuhkan gangster itu di luar ruangan dengan cara melemparkan sebuah batu bata tepat di kepala orang itu. Terakhir mereka berdua dihadapkan oleh pengawal wanita yang menggunakan sebuah pistol. Nampak Agenji jatuh cinta dengan wanita itu. Karena cewek itu juga sepertinya jatuh cinta, ia tidak jadi membunuh Agenji dan Hao dan membiarkan mereka kabur. 我来这儿就是为了再见你一面，我想用生命告诉你。 Akhirnya mereka berdua sampai di kantor polisi. Mereka menyerahkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan di tempat pembuatan narkoba. Tapi ketika para polisi menyelidiki harddisk tersebut, ternyata harddisk tersebut telah terisi oleh virus Trojan yang mengakibatkan semua komputer di kantor polisi tertular virus. Karena mereka berdua bersalah, akhirnya mereka dimasukkan di dalam penjara bersama kawanan gangster. 还有一条新的罪名，破坏警局的电脑。你的刑罚至少10年起。 Di dalam sel, ia bertemu gangster yang hendak mengajar mereka berdua. Tapi tak disangka, ketika gangster itu hendak mengajar mereka berdua, istri dari bos itu datang menyelamatkan kawanan gangster dengan menjebol tembok penjara. Karena suasana panik di dalam kantor polisi, Hao dan Agenji pun dengan mudah melarikan diri dari tempat itu. Agenji nampak ingin melarikan diri dari tugas itu. Hao nampak panik karena dia sekarang sudah menjadi buronan sedangkan Agenji ingin melarikan diri. Agenji nampak frustasi sambil meninggalkan Hao. Bahkan dia mengingat ketika ia masih muda dan menjadi agen rahasia. Di masa muda, ia terkena tembakan di kepala dan menyebabkan kelainan di bagian lemak. Karena kelainan itulah mengapa saat ini tubuhnya menjadi gendut dan mempunyai nafsu makan yang tinggi. Di dalam kantor satpam di rumah sakit, Hao mendengar keributan di dalam. Ternyata istrinya sedang berdebat dengan komandan tempat ia bekerja. Ternyata komandan tersebut marah kepada istrinya karena memperkerjakan seorang Hao di sana dan menganggap Hao brengsek. Istri Hao melawan dan berkata bahwa Hao bukanlah orang yang brengsek dan membanting barang yang ada di tangannya. クズって言われる。ついちゃ言わないわ。
Seketika itu, Hao menghadap ke belakang dan melihat komandannya. Ia mengatakan kepada komandan bahwa dirinya bukanlah seorang brengsek. Ia bahkan mengatakan bahwa komandan itu adalah orang yang sangat brengsek. Setelah kejadian itu, Hao dipecat. Sesampainya di rumah, terlihat ia memanggil-manggil istrinya dari luar. Tapi saat itu ia teringat oleh perkataan cewek yang ada di gedung pembuatan narkoba dan akhirnya pergi untuk mencari agen G. Akhirnya ia bertemu agen G di gudang pembuatan narkoba. Di sana mereka menunggu sambil makan di semak-semak sampai transaksi itu terjadi. Sebuah mobil pergi untuk meninggalkan tempat itu. Agen G dan Hao mengejar mobil itu dengan cara berlari dan menggunakan sepeda. Di jalan ia bertemu polisi. Ia menutup mukanya dengan tangan karena takut ketahuan oleh polisi itu. Tak disangka polisi itu menyadari kehadiran Hao dan agen G dan melaporkannya ke polisi pusat. Karena buronan, mereka berdua dikejar oleh kawanan polisi saat sedang mengawasi pengedaran narkoba. Karena mereka curiga dengan orang yang berada di dalam peti, agen G menggulingkan peti itu. Tahu orang yang meninggal hanyalah pura-pura saja, Hao melompat ke arah agen G dan menginjak tangan dari orang yang berpura-pura meninggal. Orang yang meninggal itu berteriak dan narkoba yang ia sembunyikan di balik kotak ditemukan. Akhirnya berkat kepintaran agen G dan Hao, sindikat pengedar narkoba itu bisa ditangkap hingga berita itu tersebar di televisi. Saat mereka berdua sedang mengobrol berdua, agen G menanyakan bagaimana mereka berdua bisa menikah. Ternyata sebelumnya istri Hao adalah cewek gendut yang hendak bunuh diri. Ia ditolong Hao saat hendak melompat dari gedung. Setelah menikah, mereka ingin berpelukan. Tapi karena sama-sama gendut, ia tidak bisa saling peluk dan pada akhirnya mereka berdua pun berjanji untuk diet. Istri Hao menjadi cantik sedangkan Hao masih saja gendut. Tapi walaupun Hao gendut, istrinya tetap cinta mati padanya. Tapi karena mereka menjadi terkenal, bos narkoba itu malah menangkap istri Hao di markas mereka. Untuk membawa pulang istri Hao, agen G disuruh untuk membawakan narkoba itu padanya. Agen G dan Hao pun membeli barang ilegal itu pada kawanan pengedar narkoba yang lain dan mengambil beberapa senjata dari tempat Hao bekerja sebagai satpam dan meninggalkan sebuah tulisan bahwa dia meminjam itu. Mantan komandan tempat kerja Hao tentu saja marah. Ia berteriak sambil melempar kertas tulisan yang ditinggalkan Hao. Dengan mobil Ferrari, ia pergi untuk menyelamatkan istri Hao. Di dalam perjalanan, Hao sengaja melemparkan HP-nya ke semak-semak agar diambil oleh agen G. Ternyata ia berencana ingin meninggalkan agen G dan berusaha untuk menyelamatkan istrinya sendirian. Di tempat itu, Hao menukarkan istrinya dan sebuah tas berisi narkoba. Saat sudah ditukar, Hao dan istrinya ditembaki dari atas gedung. Tembakan itu berhenti ketika Hao memperlihatkan sesuatu di tangannya dan mengatakan bahwa di bawah tumpukan narkoba itu terdapat sesuatu yang ternyata berisi sebuah bom. Tak disangka tak lama kejadian itu, agen G datang beserta para kawanan satpam tempat Hao bekerja. Dalam pertempuran itu, agen G mengeluarkan skill yang selama ini belum ia keluarkan. Sementara itu, komandan satpam marah karena dia ditembaki oleh sekelompok pengedar narkoba. Sampai agen G dan Hao memasuki sebuah gedung untuk melawan bos mereka. Agen G dihadapkan wanita yang ia cintai, sedangkan Hao dihadapkan oleh cowok pemain PUBG. Saat melawan pria itu, Hao sempat kewalahan karena alat pengejut yang ia bawa berbalik arah dan menyetrumnya. Ia sempat dipukul beberapa kali sampai akhirnya ia berhasil menang karena melemparkan sebuah patung kucing tepat di kepala cowok itu. Sementara itu, agen G dilepaskan oleh wanita itu. Ia bertemu dengan Hao di tangga dan bertemu pria botak itu lagi. Tapi kali ini ia cepat menyerah karena agen G dan Hao tiba-tiba dihadapkan oleh bos akhir pengedar narkoboy. Bos narkoboy mempunyai pengawal yang cantik dan mempunyai skill berpedang yang handal. Mereka berdua sempat kewalahan untuk melawannya.
Tapi karena badan mereka gendut, Hao dan Agenji memegang badan beserta kakinya kemudian membantingnya. Saat mereka berselebrasi setelah mengalahkan wanita itu, bos narkoboy menembak mereka berdua, tapi sebelum Hao tertembak, ia melemparkan sebuah sarung pedang milik wanita itu tepat mengenai kepala bos itu. Agenji tentu marah karena Hao tertembak di arah dadanya. Kemudian ia berlari dan menimpa bos tersebut sampai pingsan. Hao tiba-tiba bangun, ternyata peluru di dadanya mengenai sebuah rompi anti peluru yang membuatnya tidak terkena tembakan dari bos narkoboy tersebut. Saat itu pun polisi datang dan mereka berdua sempat mengira misi mereka berhasil. Tapi aksi mereka masih terus berlanjut. Bos narkoba itu hendak melarikan diri menggunakan helikopter. Agenji dan Hao berlari untuk memegang helikopter tersebut. Karena berat mereka di atas rata-rata, helikopter yang bos itu tumpangi menjadi tidak stabil dan pada akhirnya jatuh mengenai papan kayu. Walaupun jatuh dari ketinggian, Agenji dan Hao masih hidup, walaupun badan mereka tertutup oleh banyaknya perban. Setelah kejadian itu, akhirnya ia diterima untuk menjadi sebuah agen rahasia bersama Hao. Ternyata tak diduga perempuan yang Agenji sayangi juga merupakan sebuah agen rahasia. Di rumah sakit, Hao menjadi pahlawan dan menjadi kebanggaan teman-temannya di kalangan satpam. Ia kemudian dipuji oleh komandan mereka walaupun sebelum menjadi agen, ia hanya sebagai bulian teman-teman dan komandan mereka. Raffi Ahmad nyalon camat dan film pun tamat.